Bab 1407. Woods memberikan senyum kering, bersandar di depan pintu lagi, dan berkata, Tuan Abler, untuk masalah putri Anda, saya sekali lagi menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada Anda atas nama Asosiasi Medis Dunia. Saya juga di sini kali ini. Kubilang, aku tidak menyambutmu di sini. Abler menyela Woods dengan dingin, menatap Woods dengan dingin, dan berkata, silakan pergi sekarang. Tuan Abler, Anda juga orang terkenal dan sukses di dunia, sangat kasar dan tidak pantas. Pada saat ini, Derek di samping Woods juga mendekati gerbang pagar, dan berkata sambil tersenyum pada Able di seberang pintu, kami lari pagi-pagi sekali untuk mengunjungi Anda, bagaimanapun, mari kita duduk. Apa aku kenal denganmu? Able mendengus dingin, melirik Derek dengan jijik, dan berkata dengan dingin, rumahku, siapapun bisa masuk dengan santai. Dia baru saja mempelajari nada Derek yang merendahkan Rob dan melemparkan kata-kata itu kembali ke Derek. Ketika Derek pernah mengalami hinaan seperti itu, hatinya tiba-tiba menjadi marah, wajahnya tenggelam sejenak, matanya berkedip dengan kedinginan, mengepalkan tinjunya, mencoba yang terbaik untuk menekan amarahnya, dan berkata dengan dingin, Tuan Abler, nama saya Derek. Ini dari Departemen Khusus Amerika Serikat. Kali ini saya menemani Tuan Woods. Ada beberapa hal yang ingin Anda tanyakan. Saya menyarankan Anda untuk bekerja sama sebaik mungkin. Jangan bersulang atau minum anggur berkualitas. Jangan katakan bahwa Anda adalah raja minyak dunia dan orang terkaya di dunia. Saya juga tidak. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Woods buru-buru mengulurkan tangan dan menarik lengan bajunya, jelas tidak ingin Derek membuat suasana menjadi kaku, lalu mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Able. Tuan Able, saya di sini kali ini, kecuali untuk belasungkawa. Saya juga memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda. Anda bekerja sama dengan kami untuk memperjelas, yang juga merupakan hal yang baik untuk Anda. Berbicara tentang Woods, dia menoleh dan menatap Derek di samping matanya. Dia tersenyum pada Abler dan menambahkan, kamu juga telah melihat bahwa Tuan Derek yang datang dengan saya memiliki temperamen yang sangat buruk. Jika Anda tidak berbicara dengan saya, maka Anda mungkin harus berbicara dengannya, tetapi dia tidak pandai berbicara seperti saya. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan jelas, ancaman dalam kata-katanya berarti alamat unduhan 31F sangat jelas. Jika Abel tidak setuju untuk berbicara dengan mereka, maka Derek mungkin harus datang dengan keras. Derek tidak berbicara dengan wajah cemberut, dan mengangkat tangannya untuk menyapa keempat pria di belakangnya segera mencondongkan tubuh ke depan, tampaknya sengaja memberikan tekanan pada Able. Rob dan yang lainnya di samping terlihat sangat jelek, tetapi mereka tidak pernah berani membantu dengan gegabah. Haha, lelucon. Tapi Abel tak henti-hentinya, dengan kepala terangkat tinggi, dia mencibir, dan menyipitkan mata ke Derek dan berkata, apakah kamu mengancam saya? Apakah kamu tahu siapa saya? Kamu tahu apa sumber daya yang saya miliki bagi Anda apa yang sedang kamu lakukan? Dibandingkan dengan selebritis kelas atas yang dia kenal di sini, Derek, kepala departemen khusus, bukanlah apa-apa. Dan minyak yang dia kendalikan adalah sumber kehidupan ekonomi. Ketika Woods mendengar perkataan Abel, wajahnya sedikit berubah, dan kecurigaan muncul di matanya. Abel benar, karena identitas khusus Abel, selebriti kelas atas yang ditemui Abel di wilayah mereka tidak beberapa, dan para selebriti ini juga dengan senang hati menjual wajah Abel. Melihat keraguan di wajah Woods, Able mengangkat kepalanya dengan bangga, dan berkata sambil mencibir, jika Anda berkenalan, sebaiknya segera pergi, jika tidak saya akan menelepon dan Anda tidak akan bisa makan. Wajah Woods menjadi lebih gelap ketika dia mendengar suara itu, tetapi Derek di sampingnya mencibir acuh tak acuh dan berkata, Tuan Abler, Anda tidak perlu mengatakan hal-hal ini untuk menakut-nakuti saya. Jujur saja, siapa yang Anda panggil? Tidak ada gunanya. Kami adalah agensi khusus, berafiliasi dengan organisasi khusus, dan memiliki pedoman serta aturan kami sendiri. Jika kami mencurigai bahwa Anda mengancam, tidak ada yang berhak untuk ikut campur. Pernyataan Derek setengah benar dan setengah benar, penuh momentum, dan Abler yang terkejut tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dia hampir tidak pernah mendengar tentang kantor khusus sebelumnya, dan dia tidak memahami mekanisme kantor khusus sama sekali. Ketika Woods melihat ini,
dia buru-buru memukul besi itu selagi setrika masih panas. Ya, Tuan Abler, orang seperti Tuan Derek tidak akan keluar begitu saja. Karena kali ini dia bisa ikut dengan saya secara langsung, maka artinya kali ini masalahnya sangat sulit. Sebelum kita mencari tahu masalahnya, siapapun yang Anda panggil, pihak lain tidak akan mudah campur tangan. Oh, apa maksudmu ada ancaman bagi orang ini? Abel mencibir ketika dia mendengar ini, dan hatinya tiba-tiba marah. Dia gemetar dan berteriak pada Woods dengan mata terbuka lebar, "Aku akan membawa putriku untuk melihatmu bajingan, kalian. Sial, aku membunuh putriku. Sebaliknya, aku membahayakan keselamatanmu. Apakah kau otak babi sialan? Tuan Abler, harap sopan." Derek tampak tegas, dan menunjuk ke Abler dan dengan tegas berteriak. "Kau benar-benar datang ke pintuku untuk menggangguku. Biarkan aku berbicara denganmu dengan ramah." Abler mengutuk Derek dengan histeris, "Apa yang kamu? Kamu." Derek hendak membentaknya dengan marah, tetapi Woods meraih pergelangan tangannya lagi, lalu menyipitkan matanya untuk melihat Abler. Matanya berkedip, dan dia bertanya perlahan, "Tuan Abler, putri Anda. Apakah itu benar-benar mati?" Mendengar perkataannya, jantung Abel tiba-tiba terhempas, detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat, dan darah dari tubuhnya terus mengucur ke atas kepalanya. Namun untungnya, ketenangan yang telah ia tanam selama bertahun-tahun membuat wajahnya tidak terlihat bagus. Dia menunjukkan terlalu banyak kepanikan, dan reaksi pemikirannya sangat cepat. Mengetahui bahwa kemarahan adalah cara terbaik untuk menutupi kepanikan di hatinya saat ini, matanya langsung menatap, menunjuk ke Woods dan berteriak, "Kamu berbicara tentang orang. Apa? Asosiasi Medis Dunia Anda benar-benar berhati ular. Tidak cukup hanya dengan membunuh putriku, dan datang ke rumahku untuk menaburkan garam ke lukaku." Seperti yang dia katakan, dua air mata mengalir di matanya yang merah, dan dia menangis, wajahnya penuh kesedihan. Woods melihat bahwa Abler bereaksi begitu kuat, dan kesedihannya tidak kurang dari itu ketika Sarana meninggal beberapa hari yang lalu. Jejak keajaiban melintas di wajahnya, dan dia curiga, mengerutkan kening dan bertanya kepada Abler dengan suara yang dalam. "Tuan Abler, mengapa Anda mempercayai seseorang untuk membeli begitu banyak bahan obat Cina beberapa hari yang lalu?" Abel pun kembali gemetar mendengar hal ini. Tanpa disangka ia begitu teliti dalam membeli obat China hingga ditemukan oleh Woods. Tidak heran Woods tiba-tiba datang ke sini. "Ya, Tuan Abler, Anda hanya membeli obat China, tetapi Anda tidak bertanya pada dokter China. Mengapa ini?" Derek mendengus dingin dengan tangan di belakang punggungnya, menatap villa di halaman, dan berkata dengan dingin, "Mungkinkah kamu bersembunyi di sini yang seharusnya tidak bersembunyi?